Yuk, selamat sore Teh Febi. Sore, Mbak. Sore semuanya. Iya, ada Mbak Jennifer, ada Mbak Jenny. Terima kasih sudah bergabung. Kita nunggu satu lagi Mbak Astri ya. Ya, Yogyakarta. Baik, Teh Febi, kita langsung tancap gas saja. Yes. Oke, jadi banyak teman-teman itu yang penasaran sama apa yang dialami oleh TVB kan. Kira-kira eh sebenarnya tuh lebih dulu mana sih nerapin ilmu ini atau nerapin kegiatan yang suka berbagi, peduli kepada anak-anak yatim, peduli kepada fakir miskin, itu lebih duluan mana TVB? Betul. Kembali ke tabungan semesta ya, Mas Hendra dan teman-teman. Jadi, sejak SMP, Mas, kebiasaannya begitu. SMP, SMA, kuliah, bekerja. Nah, mulai bekerja kan mulai punya penghasilan. Nah, mulai punya penghasilan, aku memang biasa ke panti jompo, memang seneng, memang panggilan jiwa gitu. Udah tertarik sama urus-urus panti jompo, urus-urus anak-anak yatim. Memang seneng karena eh, bahagia gitu melakukan itu. Jadi kalau tadi pertanyaan lebih dulu mana? Iya, jauh sebelum ketemu masalah Harley, jauh sebelum nerapin ini, udah dari dulu sih memang seperti itu. Karena aku lihat kebiasaan mama papa kayak gitu, terutama mama ya. Mama tuh kalau misalnya masak sesuatu, masakannya banyak, dia dia kasih ke tetangga-tetangga kayak gitu. Bahkan kalau waktu mama pindah waktu itu dari Jakarta pindah ke Pelabuhan Ratu waktu itu ada tetangga-tetangga yang membutuhkan, kakakku Boyke dan aku disarankan untuk donasi ke mereka turun langsung. Itu jauh sebelum permasalahan Harley, jauh sebelum menerapkan ilmu ini gitu. Memang dari dulu habitnya seperti itu gitu. Ditambah lagi dengan satu satu kondisi-kondisi tertentu yang memang aku melihat banyak panti jompo atau anak yatim yang butuh butuh orang tua lah bisa dikatakan, terutama anak yatim. Ditambah waktu corona awal itu kan 2019, itu banyak sekali orang tua yang meninggal, anak-anaknya itu jadi yatim piatu, mamahnya meninggal, papahnya meninggal, kayak gitu. Jadi itu anak sendiri gitu. Nah, sejak 2019 atau sebelum sih sebetulnya aku udah punya banyak beberapa anak asuh yang disekolahkan. Dari mulai mereka SD itu disupport SPP-nya, kebutuhannya, semampu aku lah. Tapi karena teman-teman banyak tahu jadi suka akhirnya barengan gitu ngumpulin satu budget, kita sekolahin satu anak, dua anak, tiga anak, sampai sekarang mungkin udah lebih dari 20 ya anak-anak yatim. Dan bahagianya anak-anak yatim itu yang tadinya dia nggak bisa mandiri terus akhirnya disupport gitu sekolahnya Mas Hendra dari SD, SMP, SMA sampai lulus, terus sekarang dia udah kerja gitu, udah kerja, udah bisa mandiri, akhirnya bantu keluarganya yang lain. Dedikasinya sampai seperti itu dan itu udah jadi habit. Jadi aku tuh kayak punya satu pemahaman bahwa cinta yang tulus itu menyelesaikan semua permasalahan. Keren, keren, keren. Cinta yang tulus itu kasih yang tulus, kasih yang memberi tanpa meminta, tapi memang kita merasakan kebahagiaan yang aku bahagia nih, istilahnya happy. Nah, rasa happy sama bahagianya itu diekspresikan lewat berbagi itu. Nah, yang aku rasakan itu tuh justru yang menjadi solusi semua permasalahan itu terurai gitu. Substansinya sih itu sih Mas Hendra, dari rasa bersyukur dan berterima kasih aja terhadap hidup ini. Jadi Oke, berbagi oke. tanpa meminta feedback gitu istilahnya. Iya, karena banyak ya teman-teman itu yang pada ngeluh kan. Aku tuh udah lama melakukan afirmasi dan lain-lain, tapi hidupku begini aja Mas Hendra gitu ya. Terus kemudian
Aku mencoba untuk menerka-nerka nggak mungkin deh Feby ketemu sebuah ilmu ini, tapi sebelumnya dia tidak memiliki banyak tabungan energi, tabungan semesta yang diperbuat pada saat dia remaja dan lain sebagainya gitu. Sekaligus jawaban Feby ini mengkonfirmasi dan mengirimkan sebuah pesan bahwa tabungan energi itu sesuatu hal yang menurutku sangat pokok, sangat fondasional gitu. Jadi dengan adanya tabungan energi ini semesta akan menggiring kita sebenarnya kepada hidup yang lebih baik. Iya nggak, Feby? Betul, betul banget Mas Hendra, itu betul banget. Karena ada satu kisah sih Mas, istilahnya satu kisah yang menarik gitu ya untuk diangkat, satu kisah, satu cerita yang sebetulnya hanya dengan berterima kasih dalam cinta yang tulus gitu, eh, cukup dengan itu aja sih sebenarnya lompatan permasalahan tuh bisa terurai sih dengan sendirinya, itu yang aku rasakan gitu. Jadi honestly ya Mas Hendra, dari sejak aku lulus kuliah terus kerja, mindset aku tuh memang fokus kelimpahan memberi itu ketika kita memang udah mandiri, terus kelimpahan memberi, fokus di pekerjaan itu, yang lain-lain tuh kayak datang gitu, datang dengan sendirinya gitu. Dan satu lagi sih, aku belajar dari Diamond Cutter Wisdom ya, yang guru besarnya itu, dosennya itu Guys Michael Roach. Dia adalah satu guru internasional 43 negara waktu itu dan tersebar juga di Indonesia. Juga ada satu coach yang unik gitu buat aku. Jadi waktu yang kisah Harley aku mau keluar itu kan, itu wish come true aku banget ya Mas Hendra ya. Jadi kayak I make a wish, motorku keluar yang udah 1,5 tahun lebih tertunda di situ, selain kisi-kisi tabungan semesta, mindset melepas dan lain-lain. Waktu itu Gisa Michael tuh ada kasih tips gitu sama aku. Phoebe, you have make a wish gitu. Lo punya wish, motor lo keluar, just make a wish another people come true. Jadi bisa nggak lo, kalau temen lo, saudara lo, mamah lo, adik lo, anak-anak lo punya wish, make them wish come true, bikin wish mereka terjadi. Itu yang aku, wah seru, asik gitu. Akhirnya waktu itu ada satu kisah, aku datang ke Panti Jompo. Panti Jompo itu ada kukunya pada panjang gitu, dan mereka nggak bisa pakai kaos kaki gitu kan. Terus ada satu nenek yang kukunya panjang, terus suster-suster di situ mau ngeguntingin kukunya pada takut. Akhirnya aku mikir gini, wah ini satu nenek ini cantik banget gitu ya. Kayaknya seru ya kalau aku ajak dia ke salon mani pedi gitu, umurnya udah hampir 90 tahun. Kayaknya seru ya, karena dia pernah punya cerita, dia mau ke salon tapi nggak ada uang gitu kan. Dia pengen pengen nyobain rasanya salon kayak gimana. Nah waktu itu aku wish dia yang aku dengar dari penjaga di Panti Jompo itu, uh, gue bikin come true gitu, aku wujudkan, aku ajak dia ke salon, aku perlakukan dia istimewa. Dan nggak nyangka Ndra, ternyata itu 3 hari sebelum dia meninggal. 3 hari Wah, sebelum dia meninggal. Dan keren, keren. waktu aku nemenin dia ke salon untuk kakinya di mani-pedi, dia diperlakukan sebagai ratu kan. Ada satu salon di Bandung, Oriskin namanya, salon mahal lah, lumayan Iya, mahal iya, gitu. iya. Yang memperlakukan itu di VIP, istilahnya dia kakinya dilapin, pokoknya perlakuan istimewa. Dan dia bilang gini, Feby, aku kayak dibawa ke surga, katanya gitu. Maksudnya baru seumur hidup aku diperlakukan sedemikian VVIP-nya gitu, untuk cuma potong kuku, dilapin, direndemin, dilap-lap, dipakein lotion. Dia bilang, ini mimpi aku yang gak pernah aku bayangkan gitu, ini bisa aku rasakan di salon yang VIP. Jadi pas salon dia ada TV khusus gitu kan, jadi dia kakinya gini, terus dia nonton TV, terus dia minuman dikasih apa segala macam kayak gitu. Jadi seneng banget. Nah dari situ aku tuh seneng banget, setiap Hmm. ada temen yang punya wish, semaksimal mungkin aku wujudin. Atau mama aku misalnya, duh pengen rambut, pengen dipotong, iya mak aku anter gitu. Pokoknya setiap dia pengen ada sesuatu wish tertentu, mama kayaknya enak nih makan apa namanya,
steak ini gitu misalnya, atau pengen makan di resto mana. Nah itu setiap ada wish-wish kayak seperti itu, aku tuh pasti kalau aku denger tuh I make them wish come true gitu. Nah ini mungkin bisa jadi buat insight juga sih sama teman-teman untuk bisa lakukan itu gitu. Karena kan gini Mas Hendra, semesta itu berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Semesta berkomunikasi sama kita lewat peristiwa yang dihadirkan ke kita berupa Iya, iya. orang-orang, berupa Setuju, situasi. setuju. Itu lagi ngobrol gitu loh sama kita gitu. Nah, itu yang selalu aku baca gitu. Dan kalimat yang tadi, semesta berkomunikasi sama kita, itu lewat peristiwa dan lewat orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita. Maka rayakan selalu apapun yang hadir gitu. Karena sebenarnya hanya butuh disambut aja sebagai sebuah keutuhan, Mas Hendra. Disambut dengan terbuka gitu. Baik itu kebahagiaan, baik itu kesulitan, agar kalau kita sambut kebahagiaan udah biasa, tapi kalau masalah datang itu juga harus kita sambut sebagai sebuah gift gitu loh dari semesta, untuk pada akhirnya kita rasakan itu terjadi dan itu akan flowing, mengalir, nggak looping. Cerita looping sebenarnya cerita di mana sajian semesta berupa segala sesuatu yang bahagia atau yang kebalikannya itu kita nggak terima, kita tolak gitu. Kita tolak, aku nggak mau yang ini, yang dihianati misal, atau yang dibohongin orang, aku nggak mau yang ini. Nah, menolak itu sama dengan menahan dan menyumbat. Nah, menahan dan menyumbat ini yang jadi looping. Jadi ada unik dari teman-teman Mas Hendra di batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Ya, oke. Wish mereka, goals-nya itu banyak, hampir 30% lebih kayaknya yang tentang hutang ya, Cijen ya. Iya, Betul. banyak sekali kok. Iya. Banyak sekali yang tentang hutang gitu. Padahal substansi solusinya sih simple sih Mas Hendra, kalau yang tentang hutang. Simple banget sebetulnya. Ada satu sumbatan di masa lalu mereka yang mereka pernah merasa kecewa, mereka pernah merasa sedih, mereka pernah merasa dihianati atau dibohongi. At least misalnya ibu mereka pada saat lebaran misalnya kayak gitu, ada keluarga yang ngasih ampau ke anak itu, misalnya anak itu ampaunya diambil gitu karena masih kecil, nggak bisa pegang uang gede-gede lah, sama ibu aja. Suatu saat ibunya nggak pernah tahu bahwa rasa anak itu tuh yang aduh kok hak aku diambil. Nah itu tuh mendem jadi sumbatan. Sumbatan itu akan terjadi looping karena pada saat kecil kita nggak pernah biasa untuk diizinkan untuk menerima itu dan tidak menolak apapun yang semesta alirkan ke kita gitu. Biasa mendorong atau biasa mengabaikan atau biasa nggak mau terima itu gitu. Nah itu sebenarnya substansi looping tentang hutang. Berikutnya di masa yang akan datang, karena di bawah sadar dia selalu menyala tentang pengkhianatan atau tentang dibohongin atau tentang kekecewaan, ini nyala terus di bawah sadarnya dia. Nah ketika di bawah sadar dia itu menyala terus, semesta kan punya hukum, cermin semesta seperti raksasa, cermin raksasa yang memantulkan kembali apa yang kita pancarkan secara rasa gitu. Rasa yang dipancarkannya pengkhianatan atau rasa yang dipancarkannya kekecewaan, dia akan mental ke atas, dibalikin lagi sama semesta sebagai sebuah proses sistem semesta, bahwa kamu melemparkan ketakutan, kekhawatiran, dia cuma membalikan apa yang kamu rasakan secara rasa kembali